Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabila dengan NIM 240405501043. Di sini saya mempunyai pohon-pohon pendidikan inklusi. Nah, di bagian akarnya ini adalah pengertian pendidikan inklusi, dan yang batang pohon pertama ada ragam disabilitas, yang kedua ada Index for Inclusion, yang ketiga kebijakan nasional, yang keempat kebijakan internasional, dan yang kelima bentuk penyelenggaraan. Nah, pengertian pendidikan inklusi menurut Ray dalam Baharun 2018 dan Permendiknas nomor 27 tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan ke seluruh peserta didik, baik yang memiliki kelainan maupun yang memiliki potensi khusus, untuk mengikuti pembelajaran bersama peserta didik lainnya dengan menyesuaikan kurikulum dan sarana yang ada. Selanjutnya, menurut Wahyuni dan Widodo tahun 2019 menekankan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi harus fokus pada kemampuan guru melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa serta menggunakan pendekatan pembelajaran universal. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 2 disebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan persamaan, yang juga menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, ragam disabilitas. Ragam disabilitas dibagi menjadi dua, yaitu ABK temporer dan ABK permanen. ABK temporer itu pertama terjadinya karena trauma psikologis yang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Nah, yang kedua, kesulitan bahasa dan budaya. Anak yang baru pindah ke lingkungan baru dengan berbahasa yang berbeda. Nah, selanjutnya ABK permanen. ABK permanen itu yang dari lahir sampai dia meninggal. Nah, itu terdiri dari autis, ADHD, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunawicara, cerebral palsy, dan Down syndrome. Nah, selanjutnya Index for Inclusion. Menurut Tony Booth dan Mel Ensko, Index for Inclusion adalah panduan pengembangan sekolah inklusif yang berisi 3 aspek utama. Yang pertama, pengembangan budaya inklusif, yang kedua, kebijakan inklusif, yang ketiga, praktik inklusif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi semua siswa, melibatkan semua komunitas sekolah. Nah, selanjutnya kebijakan nasional. Tahun 2023 Permendikbud-Ristek nomor 48 mewajibkan sekolah menyediakan fasilitas layanan inklusif yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan juga pemerintah fokus meningkatkan penilaian guru, penyusunan kurikulum, dan penyediaan sarana prasarana pendukung di sekolah reguler. Nah, selanjutnya kebijakan internasional. Pernyataan Salamanca pada tahun 1994 menegaskan bahwa semua anak berhak, termaksud ABK, harus mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai kurikulum dan layanan agar dapat mengembangkan keberagaman kebutuhan anak. Selanjutnya, bentuk penyelenggaraan. Yang pertama ada segrasi, integrasi, dan inklusif. Nah, segrasi adalah layanan pendidikan yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler di sekolah yang berbeda.
Kelas integrasi adalah layanan pendidikan yang menyatukan antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. Mereka belajar di kelas yang sama. Nah, selanjutnya inklusif. Inklusif adalah anak berkebutuhan khusus dan anak reguler belajar di kelas yang sama secara penuh tanpa diskriminasi dan penyesuaian kurikulum yang ada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.